Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Wardah Al-Qadiri. Sekarang saya akan memberikan pemaparan singkat tentang konsep daya dukung bumi. Konsep ini sangat penting difahami untuk membuka kesadaran adanya hubungan antara manusia dengan alam, yang terus-menerus terjadi sejak kita lahir ke dunia sampai nanti waktu kita meninggalkan dunia. Tapi itu banyak yang tidak menyadarinya. Mari kita lihat gambar berikut. Pertama, planet bumi itu merupakan sebuah closed system, sistem yang tertutup. Materi yang ada di dalam bumi tidak ada yang bisa keluar dan juga tidak ada yang bisa masuk atau ditambahkan dari luar ke dalam. Kecuali sesekali ada meteorit jatuh. Yang bisa dan terus-menerus masuk dari luar ke bumi hanya energi matahari. Jadi, yang harus digarisbawahi adalah materi di dalam bumi jumlahnya tetap. Ini yang disebut hukum termodinamika 1. Kedua, mari kita lihat dalam gambar ini, esensi dari semua proses ekonomi adalah produksi dan konsumsi. Dalam proses tersebut, baik materi maupun energi yang diperlukan untuk memproduksi atau dikonsumsi, semua berasal dari alam, tidak bisa tidak. Ketiga, setelah mengkonsumsi, kita mengeluarkan sampah atau limbah. Sebagian dari sampah itu atau limbah itu ada yang terrecycle kembali masuk ke alam, pelan-pelan melalui proses panjang kembali menjadi materi yang kita pakai untuk memproduksi dan lalu bisa dikonsumsi. Jadi yang harus digarisbawahi, semua materi dan energi yang kita butuhkan dalam proses ekonomi, yaitu produksi dan konsumsi, berasal dari alam. Tidak bisa tidak. Sekarang silakan melihat gambar berikut. Yang sejak tadi saya sebut materi yang asalnya dari alam untuk proses ekonomi manusia, memproduksi dan mengkonsumsi, itulah yang disebut sumber daya alam. Apa sajakah itu? Tanaman, hewan, hasil pertanian, hasil hutan, ikan di laut, mineral dari perut bumi seperti minyak, gas alam, batu bara, nikel, besi, tembaga, kapur, fosfat, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, dari sumber daya alam itu ada yang renewable, yang dalam gambar tersebut berada di atas tanah. Renewable artinya dapat diperbaharui. Kalau habis, bisa dibuat lagi oleh manusia. Misalnya hewan. Asalkan ada sepasang yang bisa berkembang biak, ya bisa diperbanyak. Tanaman juga begitu. Asalkan ada biji, umbi, tergantung pada jenis pembiakannya, bisa diperbanyak lagi. Tapi kalau mineral, seperti besi, tembaga, nikel, dan lain-lain, serta bahan bakar dari fosil, seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, itu semua non-renewable. Tidak bisa diperbaharui lagi oleh manusia. Karena itu semua hasil dari proses geologis di dalam perut bumi yang makan waktu ratusan hingga jutaan tahun. Jadi manusia tidak bisa membuat sendiri. Butuh waktu 100 hingga 400 juta tahun untuk membuat bahan bakar fosil yang sekarang kita pakai untuk bahan bakar itu. Nah, kita mengkonsumsinya hanya hitungan maksimal 400 tahun saja. Sejak manusia menciptakan motor bakar atau combustion engine dan kita akan menghabiskannya. Jadi kesimpulan yang harus digarisbawahi, sumber daya alam itu terbatas. Kalau yang renewable, seperti pohon di hutan, ikan di laut, biarpun bisa diperbaharui,
tapi terbatas pada kecepatan alam memperbaharui dirinya sendiri. Artinya kalau kita menghabiskannya lebih cepat daripada kecepatan alam membuat yang baru, ya nggak akan terkejar. Nah, kalau yang non-renewable, terbatas pada ketersediaannya di alam. Setelah kita pakai, bahan-bahan yang non-renewable itu tidak bisa didaur ulang karena sudah berubah komposisi kimianya. Batu bara misalnya, setelah dibakar jadi CO2, karbon dioksida, dan H2O, air, dan arang. Itu tidak bisa dijadikan bahan bakar lagi. Ini yang disebut dengan hukum termodinamika 2. Selanjutnya, mari kita lihat gambar berikut. Di samping menyediakan materi sumber daya alam yang dipakai manusia untuk kegiatan ekonominya, alam juga menyediakan jasa tempat pembuangan limbah atau sampah yang dihasilkan manusia setelah mengkonsumsinya. Jadi banyak sekali yang alam sediakan untuk kita dan tidak pernah kita renungkan. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini, sebagai tempat pembuangan, kemampuan alam juga ada batasnya. Tanah, air, dan udara terbatas kemampuannya menyerap sampah, buangan dari manusia, termasuk atmosfer menyerap karbon, itu juga terbatas. Karena melewati batas itulah kita sekarang menghadapi perubahan iklim atau global warming. Dari sini sudah bisa ditarik kesimpulan dan digarisbawahi tebal-tebal bahwa kalau manusia terus bertambah, menyebar, membangun, mengkonsumsi di luar kapasitas bumi meregenerasi, memperbarui dirinya sendiri dan menyerap limbahnya, ya kita pasti menghadapi masalah besar. Dan itu sudah terjadi. Sejak tahun 70-an, menurut para ekologis, umat manusia telah memakan sumber daya alam lebih dari yang sanggup disediakan oleh alam. Ini yang dalam studi lingkungan hidup disebut dengan overshooting. Berarti sejak tahun 70-an itu telah terjadi disequilibrium total antara umat manusia dengan alam. Bisa dibayangkan seperti gambar inilah daya dukung bumi. Earth carrying capacity. Kalau kebanyakan isinya, ya seperti itu. Berdesak-desakan, berebut sumber daya alam. Kalau ada yang tanya, ada nggak sih hitungannya, bumi ini sanggupnya diisi berapa orang? Jawabannya tergantung gaya hidup. Kalau semua orang cuma butuh makan tok, dan orang sedunia semua makannya vegetarian, tidak makan daging, maka saintis menghitung bumi sanggup menyediakan untuk 9 sampai 10 miliar orang. Populasi dunia sekarang sudah 7,6 miliar. Nah, tapi kalau semua orang 7,6 miliar itu yang sudah ada di bumi saat ini, semua ingin hidup dengan lifestyle orang Amerika, maka ini hitungannya sebagai berikut. Ini disebut dengan footprint analysis yang dilakukan oleh dua orang ekologis, William Rees dan Mathis Wackernagle. Tiap orang dengan gaya hidup Amerika perlu 4-6 hektar tanah produktif untuk makan, minum, energi, bensin, solar, listrik, ya, dan tempat tinggal. Berarti untuk 7,6 miliar, kita butuh 40 miliar hektar tanah produktif. Bukan sembarang tanah, tapi tanah produktif. Nah, padahal bumi cuma punya 11 miliar hektar tanah produktif. Jadi, kita butuh lebih dari 4 planet bumi. Kalau semua orang pengen hidup seperti orang Amerika, seperti orang Eropa Barat. Kita padahal punya hanya 1 planet. Jadi ya bisa dibayangkan, pasti akan, dan memang sudah terjadi,
perebutan sumber daya alam. Kita sadari atau tidak. Bahkan memerangi negara lain pun itu bisa dilakukan. Saya tidak akan berbicara lebih lanjut tentang politik dunia. Mari kita simpulkan diskusi hari ini. Kesimpulannya, sumber masalah terhadap kecukupan di bumi adalah satu, jumlah orangnya, populasi penduduknya. Dua, konsumsi dan lifestyle-nya, makanannya, pakaiannya. Tiga, sampah yang dihasilkannya. Jadi secara logis, solusinya adalah satu, membatasi jumlah kelahiran. Dua, mengganti lifestyle menjadi tidak konsumtif alias simple living. Tiga, mereduksi sampah dan polusi yang dihasilkan. Tiga agenda inilah yang menjadi pegangan dalam semua gerakan Sustainable Lifestyle Movement. Saya kira dengan populasi penduduk Indonesia yang kini sudah jadi nomor 4 terpadat di dunia, setelah Cina, India, dan Amerika, maka sudah waktunya kita harus mempertimbangkan semua tuntunan Islam. Kalau ada yang mengatakan Islam tidak boleh membatasi kelahiran. Islam justru harus beranak banyak, karena Rasulullah SAW suka dengan umat yang banyak. Ini Quran, surah An-Nisa ayat 9, mengatakan, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mungkin kesejahteraan, keamanan, keselamatan mereka. Juga ada kisah ketika Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah SAW perihal harta yang akan diwariskan pada putri satu-satunya. Silahkan dibaca sendiri. Jawaban Rasulullah, padahal anaknya itu perempuan. Sesungguhnya kamu bila meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada kamu membiarkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta kepada orang. Jadi memang sudah tiba waktunya kita memerlukan para faqih, fuqaha, ahli fiqh untuk memusyawaratkan secara komprehensif tentang problem-problem lingkungan hidup ini dalam kaitan dengan kehidupan manusia. Untuk akhirnya bisa sampai pada satu konsensus atau ijma yang benar-benar terinformasi dari pertimbangan-pertimbangan sains. Sekianlah tentang daya dukung bumi. Saya akan melanjutkan modul 1 ini dengan kuliah singkat tentang pertumbuhan ekonomi tanpa batas, sebuah konsep yang absurd. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.